Suasana desau di desa tua setelah pertempuran sengit yang baru saja terjadi. Meskipun pasukan Bima terpaksa mundur, desa itu tetap diliputi oleh rasa ketegangan yang tak kunjung hilang. Ari dan Raka berdiri di tepi desa, mengamati penduduk yang mulai kembali ke rumah mereka, tetapi wajah mereka dipenuhi ketakutan dan keraguan. Rasa takut ini, seperti bayangan yang terus mengejar kita, kata Ari, matanya melihat ke arah desa yang mulai sepi. Mereka akan kembali. Kita tidak bisa bertahan di sini selamanya, Raka mengangguk pelan. Kita memang berhasil mengusir mereka, tapi itu hanya sementara. Raden Suryo tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Dan kita hanya punya sedikit waktu untuk mencari jawaban. Konflik emosional, Ari merasakan beban yang lebih berat dari sebelumnya. Takut bukan hanya datang dari pasukan musuh, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Dendam terhadap Bima dan orang-orang yang terlibat dalam kematian orang tuanya semakin menggelora. Namun, pada saat yang sama, ada rasa cemas yang tumbuh, rasa ragu apakah perjuangan ini akan benar-benar membawa kebaikan, atau malah membawa kehancuran lebih besar. Saat mereka berjalan kembali ke penginapan, Pak Surya menghampiri mereka. Wajahnya lebih serius dari sebelumnya, penuh dengan kerisauan. Ini bukan waktu yang mudah, Ari, katanya dengan suara pelan. Rasa takut itu adalah musuh yang paling sulit dikalahkan. Ketika takut menguasai pikiran kita mulai kehilangan arah. Ari menatap Pak Surya dengan tatapan kosong. Tapi, Pak Surya, bagaimana jika rasa takut itu benar? Bagaimana jika kita tidak bisa menang? Apa yang terjadi kalau kita kalah? Pak Surya menghela napas dalam-dalam, seolah menyadari pertanyaan yang begitu mendalam dari Ari. Takut adalah bagian dari manusia. Bahkan para jawara, yang tampaknya tak terkalahkan, mereka juga pernah merasakan takut. Tapi mereka memilih untuk melawan rasa itu, bukan menyerah padanya. Malam itu, Ari duduk sendiri di pinggir desa, memandangi langit yang gelap. Dalam hati, ada suara yang terus berbisik, apakah semua ini benar? Apakah jalan yang dia pilih ini sudah benar? Ada rasa lelah yang lebih dari fisik yang mulai meresap, lelah mental yang terasa jauh lebih berat. Mimpi buruk tentang kematian orang tuanya terus menghantui pikirannya. Sekuat apapun kita berjuang, apakah itu akan cukup? Pikirnya, merasa terjebak dalam kebingungan. Mereka yang kita lawan terlalu kuat. Apa yang bisa kita lakukan dengan kekuatan yang kita miliki? Rasa takut itu bukan hanya datang dari musuh yang tampak jelas di depan mata, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Ari merasakan kegamangan yang semakin menggerogoti hatinya. Setiap kali dia melangkah maju, perasaan itu datang lagi, takut gagal dan takut kehilangan lebih banyak. Ada saat-saat di mana dia merasa ingin menyerah, merasa bahwa dunia ini terlalu besar untuk dilawan oleh seorang anak yang tidak tahu banyak tentang dunia persilatan. Pak Surya datang menghampiri Ari yang sedang duduk termenung. Dengan senyum yang bijak, dia duduk di samping Ari, menatap langit yang sama. Rasa takut itu tidak akan pernah hilang begitu saja, Ari, katanya. Itu bagian dari perjalanan setiap orang. Tetapi, ingatlah, yang terpenting adalah apa yang kita lakukan dengan rasa takut itu. Ari menatap Pak Surya dengan penuh perhatian. Maksudnya, rasa takut itu adalah peringatan. Bukan untuk membuat kita berhenti, tapi untuk mengingatkan kita tentang apa yang benar-benar kita perjuangkan. Ketika kita merasa takut, itu berarti kita masih peduli. Ketika kita merasa cemas, itu berarti kita masih ingin melindungi sesuatu yang penting. Kamu tidak berjuang untuk dirimu sendiri saja, Ari. Kamu berjuang untuk orang-orang yang tidak bisa berjuang lagi. Kamu berjuang untuk keadilan dan kebenaran. Ari terdiam, mencerna kata-kata Pak Surya. Perlahan, rasa takut yang menguasai dirinya mulai terkikis. Keberanian bukan berarti tidak ada rasa takut, keberanian adalah memilih untuk bertindak meskipun rasa takut itu ada. Pagi hari berikutnya, Ari dan Raka berkumpul bersama penduduk desa dan beberapa jawara yang selamat dari pertempuran kemarin. Mereka tahu, pasukan Bima dan Raden Suryo akan kembali. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa terus bersembunyi. Mereka harus mencari jalan keluar, jalan yang akan menghentikan kekuasaan yang merusak dan membawa perdamaian ke dunia persilatan. Rasa takut itu ada untuk mengingatkan kita, tapi bukan untuk menghentikan kita, kata Ari dengan suara penuh tekad. Kita harus melangkah maju, meski kita tahu bahwa bahaya ada di depan. Jika kita tidak berjuang sekarang, kita akan kehilangan segala sesuatu yang kita percayai. Raka menatap Ari dengan penuh kebanggaan. Aku ikut bersamamu, Ari. Kita tidak akan mundur. Pak Surya juga memberikan dukungannya. Aku tahu kalian kuat, anak-anak muda. Tapi ingatlah, ini bukan hanya tentang kekuatan fisik.
Ini tentang jiwa kita. Kalau kita kuat dalam hati, tak ada rasa takut yang bisa mengalahkan kita. Dengan kata-kata Pak Surya yang menguatkan, Ari dan Raka memutuskan untuk tidak mundur lagi. Mereka harus terus melangkah maju, meskipun rasa takut masih ada. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk seluruh dunia persilatan yang sedang dalam ancaman. Ari menatap ke depan, matanya dipenuhi dengan semangat baru. Takut itu ada, tapi kita lebih besar dari rasa takut. Kita akan melawan, untuk mereka yang tidak bisa melawan.